bikin lagu apa irama kayak Bu Ica, nggak bisa ya. Banyak bisa ya. Diulangi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mudah-mudahan masuk surga nih dengan salam amin. Alhamdulillah. Sehat semua? Kita bacakan Al-Fatihah. Semoga keluarga kita sehat. Sebelum kita mulai Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Sadaqallahul azim. Hadratal mukarramin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua Yayasan Nurul Hikmah Bapak Dr. Handes Haji Tresna Sumantri. Betul ya? Salam kenal Pak Haji, sehat selalu. Serta keluarga mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dirahmati Allah, kepala sekolah Ustazah ya, Ustazah Anissa. Panggilannya tadi apa, Ica? Biar akrab familiar kata Ibu tadi. Mudah-mudahan senantiasa sekeluarga sehat, jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian segenap jajaran ketua komite beserta jajaran kepengurusan Yayasan Nurul Hikmah serta sekolahnya, dan semua wali santri, wali murid, Bapak Ibu sekalian, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, asatidzah, kemudian ustadzat, semua guru-guru sini mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada kata yang pantas untuk mengawali selain kita mensyukuri nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar kalau kita bisa menyebut nama Allah. Nikmat yang paling besar ketika kita bangun tidur, ketika kita bisa mengucapkan doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Karena sebenarnya kalau tidak dibangun oleh Allah,
kita tidak bisa bangun dan tidak ada pada hari ini. Betul nggak Bu? Yang saya lupa ini santri-santri ini mudah-mudahan calon ahli surga, ahlul Quran. Amin rabbal alamin. Nikmat yang kedua yang paling besar adalah ketika kita diakui sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah serta rahmatnya, rahmat yang paling besar adalah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu lebih cinta Nabi atau cinta suami? Lebih milih suami atau Nabi? Iya, dua-duanya. Pokoknya kalau wanita itu inginnya sempurna. Ingin rumah kecil bahagia atau rumah besar bahagia? Pasti jawabannya rumah besar bahagia. Ingin ketemu Nabi dan selalu diperhatiin suami, apalagi tanggal muda. Nah, itu nikmat yang paling besar, kita bisa nyebut nama Allah. Dan nikmat yang besar setelah itu kita bisa menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan perkara main-main, karena sholawat sesungguhnya yang butuh sholawat Nabi atau kita? Kalau kita nggak sholawat, Nabi butuh nggak? Nabi nggak butuh. Nabi itu tanpa kita bersolawat, malaikat Allah dan malaikatnya terus sedang berlangsung bersolawat kepada Nabi. Kenapa sedang berlangsung? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Penggunaannya dengan fi'il mudhari'. Yusallu. Jadi sedang berlangsung Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikat bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaannya, apa gunanya kita salawat, Ustaz? Kita bersolawat itu, kita sampaikan salam kepada Nabi beserta keluarganya, supaya kita mendapat rahmat. Kalau kita mendapat rahmat, tanda rahmat kita kepada Nabi, kita bersolawat, berusaha mengikuti keteladanan beliau, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberi salawat kepada kita. Itulah kenapa man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Maka barang siapa yang bersalawat kepada Nabi satu salawat, balasannya 10 kali salawat. Allah langsung bersalawat nyebut nama kita. Masya Allah. Siapa nama ibunya di sini? Selain Ibu Ica, siapa lagi? Ibu? Bu aja? Ibu Tuti ya? Nah, Bu Selfie. Selfie begini. Maka nama ini bersalawat kepada Nabi, Allah sebut padanya 10 kali salawat. Kira-kira kalau Allah bersalawat kepada kita, kira-kira selamat gak tuh? Salawat itu artinya keselamatan, doa. Kalau Allah kirimkan salawat, berarti Allah berikan keselamatan. Masya Allah, itulah kenapa aksiru, perbanyak salawat kepada Nabi, yaitu mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita beranjak pembahasan pada tema bahwa saking besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, ini semuanya umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dapat jaminan. Jaminannya apa? Suatu ketika malaikat Jibril turun di hujung-hujung akhir hayat beliau, baginda Nabi. Jibril turun ngasih kabar gembira. Apa kabarnya? Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ma min ummatin min ummatik. Tidaklah ada umat dari umatmu seorang pun yang meninggal kecuali
dia masuk surga. Selama la yusyrikuna billahi syai'an, selama dia tidak syirik kepada Allah. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sesungguhnya mendapat kabar gembira bahwa mereka masuk surganya Allah selama mereka tidak syirik. Ini hadisnya banyak redaksinya. Kemudian Nabi bertanya, wa in zana wa in saraq. Sekalipun mereka pernah berzina, sekalipun mereka pernah nyuri. Maka Jibril menjawab, sekalipun mereka pernah berzina dan mencuri. Loh, ini bukan legitimasi sebenarnya. Pada dasarnya umat baginda Nabi selama dia tidak syirik kepada Allah, dia bermaksiat, tapi kemudian dia mendapat predikat sebagai umat Nabi, mendapat rahmat sehingga dia mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak pernah didapatkan oleh umat nabi-nabi terdahulu. Baca Quran berapa pahalanya, Bu? 1 huruf 10. 1 huruf 10. Itu padahal cuma 1 huruf. Di zaman dulu, umat Nabi terdahulu 1 kebaikan, maka dapat 1 pahala. Dia ibadah dengan gerakan fisiknya, bersujud, dia mendapat 1 pahala. Tapi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 kebaikan mendapat 10 pahala, dan 10 pahala itu dikehendaki oleh Allah dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Dahsyat. Bersyukur enggak kira-kira jadi umat Nabi? Alhamdulillah. Ini luar biasa. Kenapa? Sesungguhnya kalau kita mengkaji tentang pribadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu punya 3 sisi yang sempurna. Tidak akan bisa disentuh oleh manusia manapun. 3 sisi sempurna. Pertama, sutrah. Nabi itu dari posturnya, sosoknya, dari fisiknya, itu ada kitab namanya Syama'il Al-Muhammadiyah. Abu Isa Imam At-Tirmizi, itu ditulis Imam At-Tirmizi. Pembahasannya tentang fisik baginda Nabi, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau mengkaji kitab itu, maka ibu bisa lupa sama suami. Saking gantengnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu kalau sudah bertemu dengan Nabi lupa sama istri. Kalau sudah nyentuh tangan Nabi, keringatnya Nabi itu wangi. Keringat ibu wangi? Wangi enggak? Wangi, Ustaz. Kalau dikasih parfum, makin tebal parfumnya, makin ngejreng gitu ya. Wanginya itu langsung lewat. Rasulullah tidak pakai parfum. Keringatnya itu dicium para sahabat, wangi luar biasa. Tangan Rasulullah itu tebal, tapi halus, lembut, terasa lembut disentuh oleh sahabat. Dan sahabat kalau dapat salam dari baginda Nabi, sentuhan tangan, maka sahabat sampai pulang. Dan dia nggak ingat istrinya, kecuali sudah ngobrol sama istrinya. Jadi kecintaan kepada Nabi SAW dilakukan oleh para sahabat, sampai sahabat setiap hari bergantian mengintip, itu Nabi sedang ngapain? Nabi sedang ngapain? Nggak ada buku sejarah tentang manusia paling berpengaruh yang ditulis secara detail, kecuali manusia yang ditulis oleh Michael Hart yang paling berpengaruh nomor 1, yaitu baginda Nabi SAW. Tulisan tentang baginda Nabi sangat jelas, bahkan seandainya itu diserahkan kepada seniman untuk melukis muka Nabi, maka lukisan yang paling akurat dibandingkan lukisan nabi-nabi terdahulu itu adalah lukisan baginda Nabi SAW. Cuma Nabi tidak mau dilukis. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Jadi kalau Nabi Isa itu dilukis, Nabi Isa itu digambarkan, maka Nabi SAW, baginda Nabi, itu haram hukumnya dilukis. Sepakat para ulama. Padahal kitabnya banyak menjelaskan tentang fisik beliau. Kemudian, semua kita paham, tidaklah akan diciptakan alam jagat raya ini, langit maupun bumi beserta isinya, kalau bukan karena baginda Nabi SAW.
laulaka Muhammad ma khalaqtul khalaiq. Kalau bukan karena engkau Muhammad, aku tidak menciptakan ciptaanku. Makanya awwalu ma khalaqallahu nuri, yang pertama diciptakan oleh Allah adalah cahaya Nabi. Cahaya Nabi inilah kemudian lahirnya para nabi. Lahirlah para kekasih-kekasih Allah. Ini tak terbantahkan. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ada, di dalam banyak kitab yang menjelaskan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang pertama, atau lahirnya Nabi Adam, terciptanya Nabi Adam karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saya menjelaskan tentang Nabi supaya hati kita bergetar. Kalau kita bersolawat, kita menangis, hati kita bergetar, berarti solawat kita dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa kita harus sering bersolawat. Salah satu titipan Nabi kepada kita, coba kita perhatikan kepala, tangan, perut, sampai kaki. Tulisan Nabi gimana Bu, Pak? Nabi pertama, tulisannya diawali huruf mem. Oke, mem. Mem itu, lihatlah pada tubuh kita. Mem itu bentuk kepala. Mem itu bentuk kepala Nabi Adam, mengikuti huruf mem. Kemudian tangan, ketika tangan dibentangkan, itu mengikuti huruf H, runcing. Kemudian perut kita ada kantong, itu mengikuti huruf mem, Muhammad. Mem. Kemudian baru dal, itu adalah kaki. Itu merupakan titipan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Adam dan seterusnya beserta keturunan sampai ke kita. Nah, ini dari mana Ustadz ditemukan? Kalau kita mengkaji sejarah Nabi, kitab itu mulai dari kitab tafsir dibahas. Kalau di dalam kitab sejarah, tergantung kitab sejarah apa yang dibaca. Kalau kita membaca kitab Barzanji, isinya pasti pujian-pujian kepada Nabi yang luar biasa. Kitab Barzanji semua kita hafal, tahu kan? Luar biasa. Kitab Barzanji itu sastra terbaik yang ditulis oleh Abu Ja'far, Syekh, ulama besar keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isinya tentang pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu nuran, saya ini dulu merupakan cahaya di sisi Allah sebelum alam ini diciptakan. 2000 tahun sebelum alam ini diciptakan. Qabla ay yakhluqal khalaiq bi alfai amin. Sebelum alam ini diciptakan 2000 tahun sebelumnya itu, cahaya Nabi sudah berzikir kepada Allah. Bersama para malaikat berzikir kepada Allah. Cahaya inilah yang kemudian lahir manusia-manusia dan sampai kepada kita. Makanya kita bersalawat kepada Sayyidul Wujuh, kita bersalawat kepada Waliyun Nufus, kita bersalawat kepada Sayyidur Ruh. Orang tua kita adalah orang tua fisik. Fisik kita ini anak orang tua kita. Tapi kita punya ruh. Ruh kita bukan anak orang tua kita. Bu, kita ini Pak, anak dari orang tua kita itu fisik. Ruh kita bukan anak orang tua kita. Kenapa? Karena usia kandungan 4 bulan masuk 5 bulan, minggu pertama di 5 bulan, maka fayamfakhu fihir ruh. Ruh ditiupkan dalam kandungan. Ruh itu dari mana? Ruh itu dari Allah, dibawa oleh malaikat, ditiup masuk. Masuk dalam tubuh kita, dia bukan anak orang tua kita. Makanya orang tua usianya bisa tua, ruhnya bisa muda. Orang muda fisiknya bisa jadi ruhnya lebih tua. Ruh itu dari alam ruh datang. Ruhnya itu bin siapa? Bin siapa ruh itu? Ruh itu ditelisik bin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu Sayyidur Ruh. Nabi itu penghulu segala ruh. Maka berbicara tentang Rasulullah, pertama berbicara tentang fisik Rasulullah. Kedua berbicara tentang Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya yang namanya sirah. Sirah itu adalah perjalanan
hidup. Yang ketiga, Rasulullah yang menjadi keteladanan adalah hati nurani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sekalian, bahwa Nabi itu punya 3 sisi yang harus diikuti. Pertama, fisiknya diikuti, pakaiannya, cara berpakaian, bagaimana beliau sehari-hari. Tapi kemudian Rasulullah juga harus diikuti perjalanan hidupnya. Bagaimana suka dukanya Nabi dipelajari. Bahwa ternyata memperjuangkan agama ini tidak saja dengan mudah. Bahkan Rasulullah pun kita tahu sering dihina dan dicaci. Tapi Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam, dia dicaci, hatinya tidak pernah lupa kepada Allah. Karena sarirah hatinya Nabi, hati yang tidak punya batasan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi duduk bersama sahabat, hatinya bersama Allah. Nabi berada di pasar, hatinya bersama Allah. Nabi tidur, matanya tertutup, tapi hatinya bersama Allah. Inilah yang kemudian kalau kita disebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, kita mencintai Nabi, mencintai Allah, mengikuti Nabi. Maka siapapun yang mengikuti Nabi, perhatikanlah 3 ini. Siapapun yang ingin mengikuti Nabi, mencintai Allah, fattabi'uni, ittiba', mengikuti Nabi dari 3. Pertama, berusaha mengikuti cara Nabi, berpakaian bagaimana mengikuti Nabi. Bahkan ada rambutnya sampai ke bahu diikuti. Ada. Melihat sisir rambut Nabi, Nabi sisir rambutnya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Itu diperhatikan. Ada orang cinta Nabi, lihat dari fisik Nabi, diikuti semaksimal mungkin. Kalau nggak mampu, dia mengikuti yang paling utama, yaitu risalah perjalanan hidup baginda Nabi SAW. Maka memperingati maulid Nabi sesungguhnya yang paling utama, kalau kita tidak mampu mengikuti fisiknya, apa yang perlu dirubah? Nggak perlu. Yang paling utama mengikuti uswatun hasanah, perjalanan hidup beliau. Maka perjalanan hidup baginda Nabi SAW dari awal sampai wafat tidak ada cacat sedikit pun. Bahkan ini adalah manusia paripurna, makhluk yang paling sempurna, tanda kebaikan Allah yang Allah berikan kepada makhluk. Kalau kamu ingin lihat kebaikanku yang sempurna, Nabi itu dipuji di dalam Al-Quran karena apa, Pak? Bu, karena sholatnya kakinya bengkak atau karena puasa? Nabi dipuji karena kenapa? Nabi SAW dipuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi dipuji karena keagungan akhlak. Nabi dipuji karena ketinggian budi pekerti. Kenapa? Kalau soal sholat, ibadah, malaikat lebih tinggi. Malaikat ibadah terus nggak? Ibadah fisik yang terlihat, itu malaikat ibadah terus, nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti, zikir-zikir aja terus. Tapi yang lebih tinggi dari itu, ibadah yang paling tinggi dari itu adalah berakhlak mulia. Maka baginda Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim, maka sesungguhnya Muhammad pada dirimu punya ketinggian akhlak, ketinggian budi pekerti. Inilah yang disebut uswatun hasanah. Masya Allah. Maka bicara tentang pendidikan, Nabi SAW diutus ke muka bumi, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina. Rasul itu diutus untuk membaca ayat Allah. Tilawah. Kalau membaca, bahasa Arabnya 2, tilawah, membaca lebih dalam, bahasa Arabnya qiraah. Makanya ada bahasa iqra, membaca lebih dalam. Tala, membaca. Nabi itu diutus untuk membacakan Al-Quran. Ayat dibaca. Nabi bacakan ayat itu di hadapan para sahabat, tergantung peristiwanya. Kapan Nabi membaca ayat ini, itulah sebabnya ada asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat. Ayat ini kapan dibaca, berdasarkan kebutuhannya apa. Maka tidak semua ayat bisa disampaikan. Kapan ayat ini disampaikan?
Ayat tentang perang itu kapan turunnya? Makanya tidak boleh namanya hujan ayat gerimis hadis. Panas. Terlalu banyak ayat panas. Karena terlalu banyak ayatnya, gimana cara ngamalinnya? Makanya Quran turun bertahap. Berapa tahun Quran turun, Bu? Quran turun berapa? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya itu kalau beda-beda dikit nggak apa-apa. Itu sejarah aja. Biasa kalau sejarah sering tuh versi-versi. Mau nyebut 23 tahun nggak apa-apa. Yang penting jangan berantem. Gara-gara 23, 22, ntar habis pengajian, suami istri nggak tegur, berantem deh. Nah itu kan biasa lah ya. Pendidikan. Step. Jadi tahap Quran turun itu wa nunazzilu minal Quran. Jadi Quran itu turun bertahap. Maka menggunakan munazzil. Bertahap. Quran turun bertahap. Itu merupakan pendidikan. Gak bisa umat ini nerima Quran langsung turun 30 juz. Sahabat gak bisa langsung nerima. Maka Quran itu turun 22 tahun atau 23 tahun. Bertahap. Hari ini turun ayat apa. Sehingga sahabat itu penasaran terus. Besok apa lagi nih berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Besok apa lagi nih dari Nabi? Mereka semuanya nunggu. Setiap hari mereka itu merasa dilimpahkan satu nikmat yang besar. Mereka menunggu hari esok. Hari ini mereka dapat ayat, mereka nunggu hari esok dan nunggu hari esok. Besok ada apa lagi nih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu indahnya hidup bersama Nabi. Selalu ada kabar gembira. Nih, amalkan. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yatlu alaikum ayatina, membacakan ayat-ayat Allah. Ayat Allah dibacakan. Ayat Allah dibacakan bukan dari mulut. Mulut menggerakkan ayat, tapi Nabi itu membaca dari hati. Karena Nabi itu tazkiyatun nafs, Nabi itu zakiyun. Nabi itu hatinya bersih. Nabi itu hatinya bersih. Zaki itu hati yang bersih sehingga melahirkan kecerdasan. Zakat satu asal akar kata dari kata azka. Zakat itu dikeluarkan untuk membersihkan. Sehingga jadilah pribadi yang zaki, bersih. Zakiyah. Jadi Nabi membacakan Al-Quran. Al-Quran itu keluar dari mulut Nabi, tapi Al-Quran itu bersumber dari hati Nabi yang bersih, yang paling bertakwa kepada Allah. Sehingga ayat ini membuat sahabat bergetar takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu kalau disebut nama Allah, hatinya bergetar saking takutnya. Sahabat dengar ayat yang dibacakan Nabi bergetar, karena ayat itu keluar dari hati Nabi yang paling bersih dan paling bertakwa kepada Allah. Maka ayat itu menggetarkan hati sahabat. Sahabat tergugah untuk melaksanakan ayat, mengamalkan ayat. Maka Nabi adalah murabbi ruh. Nabi itu gurunya ruh. Pendidik mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi merupakan muallim, pendidik. Nabi merupakan guru. Maka seketika guru membacakan ayat, menyampaikan ilmu, maka kemudian dia mengikuti Nabi. Alangkah bagusnya kemudian mengikuti hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut zakiyah, itu bahasa kitanya hikmah, atau disebut juga ya kemudian jadi realisasi dalam bentuk uswatun hasanah. Jadi ayat dibaca itu lahir dari hati yang bersih. Kemudian ayat itu dijelaskan oleh Nabi, wa yuzakkihim wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Nabi kemudian mengajarkan ayat itu, menjelaskan apa gunanya ayat. Kemudian ayat ini untuk apa? Inilah kenapa Iqra itu
semua orang bisa baca ujung-ujungnya. Semua orang bisa baca. Sekarang zaman sejarah, zaman mengenal tulisan. Kalau zaman mengenal tulisan, artinya orang sudah bisa baca. Sejak Nabi dulu bisa baca nggak? Nabi nggak bisa baca. Disebut bahasanya ummi. Sebenarnya ummi itu bukan yang negatif ya. Jangan diartikan ummi itu buta huruf. Walaupun ummi itu begini ya. Ummi itu artinya, sebenarnya arti ummi itu kalau dikembalikan pada makna dasarnya dalam bahasa Arab, dibuka tafsirnya, dibuka Mu'jamul Arab, maka arti ummi itu kembali, tempat kembali. Seorang ibu itu disebut bahasa Arabnya ummi. Kenapa ummi? Karena anak itu cenderung ke ibu, bukan cenderung ke ayah. Bahkan kita sebagai ayah pun cenderung ke ibu. Karena cenderung ke ibu, ummi tempat kembali. Di dalam Al-Quran, fa ummuhu hawiyah. Nah, maka tempat kembalinya neraka hawiyah. Ummu itu kemudian diteliti. Nabi kenapa disebut ummi? Nabi disebut ummi karena lingkungan Nabi itu memang tidak bisa baca. Lingkungannya Nabi tidak bisa baca, maka Nabi nggak bisa baca, itu biasa. Karena lingkungannya memang begitu. Tapi kalau ummi diartikan Nabi buta huruf, berarti kita seakan-akan mengatakan Nabi itu apa? Nah itu, na'udzubillah. Jangan sampai kemudian kita berpandangan negatif. Jangan sedikit pun berpandangan negatif kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahaya. Berpandangan negatif kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terancam tidak bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Iqra, zaman mengenal tulisan orang bisa baca, tapi kemudian ada perintah Iqra, bacalah. Ujungnya bismirab. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, semua orang bisa baca, tapi baca bismi rabbik, baca dengan nama Allah. Baca dengan nama Allah. Karena ada orang yang membaca tidak dengan nama Allah. Kalau begitu, kalau baca dengan nama Allah, tujuan kamu supaya mereka bisa baca, agar mereka nyebut nama Allah. Pendidikan itu ada supaya orang kenal sama Allah. Ilmu yang dikaji, ilmu yang bermanfaat. Makanya ilmu ukhrawi yang ada di sini, menghafal Quran, belajar agama, ada dunianya. Kemudian seimbang. Sesungguhnya sama seperti menanam padi. Menanam padi yang ditanam rumput ikut tumbuh. Kalau menanam rumput, padi gak akan tumbuh. Makanya kejar akhirat, orientasi akhirat, maka dunia akan ikut. Baca dengan nama Allah dan targetkan orientasi dari bacaan itu agar mereka bisa membaca dengan nyebut nama Allah, dan tujuannya agar mereka mencari ridho Allah. Itulah yang disebut namanya ilmu yang bermanfaat. Oleh karenanya, maka Nabi SAW diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran membacakan ayat, tapi ayat yang dibaca itu lahir dari hati yang bersih. Kemudian hati yang bersih itu menerangkan ayat-ayat Allah. Akhirnya bisa menjelaskan apa yang tidak diketahui oleh orang-orang dan dipahami dengan baik dan dilaksanakan oleh para sahabat. Inilah kemudian Iqra bismi rabbik. Baca, tapi di situ ada dengan nama Allah. Berapa banyak hari ini orang pintar? Betul nggak? Orang pintar banyak atau sedikit, Bu? Banyak. Di Indonesia ini luar biasa orang pintar. Orang pintar banyak. Orang benar, mendidiknya lebih susah mana? Mendidik orang benar atau mendidik orang pintar? Lebih susah mendidik jadi orang benar ya, daripada jadi orang pintar. Kalau orang benar pasti pintar. Kalau orang pintar pasti belum tentu benar. Karena orang pintar itu kenapa susah dididik? Orang pintar itu punya thariqah. Orang pintar itu punya thariqah, punya metode. Metode apa orang pintar itu? Kenapa nggak bisa dididik? Orang pintar itu punya metode ngeyeliyah.
Namanya metode ngeyel. Orang pintar itu paling susah dididik karena ngeyel. Dididik ada aja kebantahannya. Masya Allah. Fa inna ma ahlakal ladzi min qablikum kasratu masailihim. Kenapa banyak orang-orang terdahulu itu binasa? Fa inna ma ahlakal ladzi kana min qablikum kasratu masailihim. Mereka hancur karena mereka banyak bertanya, berdebat dengan Nabi. Mereka suka berbantah-bantahan, mereka pintar. Makanya kalau ditanya, bangsa mana yang paling pintar? Bangsa mana yang paling pintar di dunia ini? Bangsa Israel. Dr. Stephen itu pernah meneliti. Saking pintarnya orang Israel ini, kenapa orang Israel bisa pintar? Diteliti sekian tahun. Diteliti mulai dari makannya, pola hidupnya. Itu orang Israel itu ya, Bu ya. Lulusan SMP sudah bisa melahirkan proyek miliaran. Ternyata mereka membangun pola anak cerdas itu dari ketika usia kandungan itu. Ibunya itu kalau hamil, ibunya itu diajarkan main piano. Ibu tuh kalau sedang mengandung diajarin main piano. Terus ngerjain matematika. Nanti ada kursus supaya anaknya nanti anak yang pintar kalau lahir. Diajarin matematika ketika masih dalam kandungan. Main piano ada nggak? Diajarin matematika. 1 tambah 1 2 ada nggak? Nah, orang Israel melakukan itu. Itu bisa dibuka di artikel, cari aja. Terus orang Israel ini suaminya kalau ngerokok nggak boleh masuk ke rumah. Apalagi karena pengaruhnya rokok itu bisa menurunkan kecerdasan anak. Nah, mereka nggak mau punya anak idiot. Ibu hamil tuh jangan masuk. Bahkan anak masih kecil jangan masuk. Selanjutnya orang Israel itu kalau makannya mengikuti cara Nabi, makan buah dulu, baru makan besar. Kalau kita makan besar dulu baru makan buah, makanya habis makan tidur, ngantuk. Padahal harusnya makan buah dulu biar bersih tuh. Dibersihin dulu baru makan besar. Cara pola hidup aja udah beda. Pola hidupnya udah jauh beda. Makan ikan nggak mau makan kepala. Kalau kita kepalanya dimakan. Padahal Yahudi, orang Israel itu nggak makan kepala. Dia makan daging ikan aja. Terus nggak mau menggabungkan ikan dengan daging. Daging, ikan. Kita apa aja diembat, apalagi itu kondangan, kan jarang-jarang gitu. Wih, ini kayaknya cocok nih, selera gua cocok nih. Jarang-jarang kayak gini, udah habis diembat aja dah. Nanti urusan belakangan penyakit mah. Itu cara hidup kita, pola hidup kita jauh. Makanya mereka sampai sekarang jumlah mereka minoritas, tapi perhatikan siapakah yang mengendalikan dunia. Mereka yang mengendalikan dunia. Bahkan maaf kalau kita katakan virus corona merupakan musibah, tapi sesungguhnya kalau dikaji musibah itu ada alami, ada musibah lewat tangan manusia. Musibah ini pun bisa dikendalikan oleh mereka. Loh, kalau kita mau bahas tentang itu, saya sering isi kajian itu dan punya datanya. Jadi kalau kita ingin mengikuti Nabi SAW, kita sebenarnya sudah terlalu jauh. Jadi bangsa Israel itu diberikan kelebihan wa anni faddaltukum 'alal alamin. Mereka dilebihkan dari kebanyakan bangsa. Mereka jadi bangsa yang paling hebat sampai sekarang. Jumlah mereka hanya hitungan jutaan, paling 1 juta, 2 juta, berapa jutaan. Tapi jumlah minoritas mereka menguasai dunia luar biasa. Siapa orang terkaya kalau bukan mereka? Siapa yang mencetak uang kalau bukan mereka? Siapa yang mendirikan negara kalau bukan mereka? Dan bicara nanti tentang Dajjal. Dajjal pun turun di tengah-tengah mereka, muncul di tengah-tengah mereka. Tapi orang Israel takut dengan orang Palestina. Karena Palestina ibunya ketika mengandung sudah membacakan ayat Quran,
Sehingga anaknya lahir, anak-anak Palestina, bocah-bocah Palestina banyak yang hafal Quran. Ini ketakutan mereka yang luar biasa, karena orang yang diberi Quran oleh Allah punya kecerdasan. Jadi anak yang hafal Quran punya kecerdasan lebih, dikhawatirkan mereka nanti besar mengalahkan bangsa mereka. Ini sampai sekarang kenapa itu terus dicari tuh bocah-bocah Palestina, kalau bisa dihabisin, gak selesai. Terus supaya gak punya generasi. Tapi Allah berkehendak lain. Itu Palestina ibunya subur-subur semua dibandingin ibu-ibu Israel. Ibu Israel itu susah banget pengen dapat anak, tapi ibu-ibu Palestina subur-subur. Makanya Masya Allah, inilah takdir dari Allah, sunnatullah, Allah berkehendak. Maka kalau kita ingin menjadi bangsa yang kuat, kita perhatikan bagaimana kita mendidik. Pendidikan orientasinya bukan menjadi orang pintar, tapi menjadi orang benar. Karena kalau menjadi orang benar adalah orang yang takut kepada Allah. Hasyalillah, mereka yang takut kepada Allah. Sekarang ilmu itu tidak menjamin orang takut kepada Allah, tapi ilmu yang disampaikan dengan niat yang benar, dengan cara yang benar, dan orang tua menerima dengan lapang dada, dan orang tua mendidik anaknya dari hati yang benar, ikhlas kepada Allah. Semua ini bagian dari tercapainya misi kebenaran. Saya katakan, ada orang bilang, Ustaz, yang penting kita sudah berjuang untuk menegakkan kebenaran, walaupun kita kalah. Bisa diterima nggak teori itu? Kebenaran itu tidak akan menang kalau tidak dikemas dengan baik. Kata Imam Ali, Sayyidina Ali mengatakan, Al-haqqu bila nizamin ghalabahu al-batil bin nizam. Kebenaran yang tidak terorganisir, kebenaran yang tidak dikemas dengan baik, akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sehingga memperjuangkan kebenaran, itulah dasarnya di dalam Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah wajadilhum billati hi ahsan. Hikmah ini sebenarnya hikmah, mau'izah dan mujadalah. Ini merupakan tahap agar kebenaran ini disampaikan dengan cara kemasannya bagus, terorganisir. Kalau ada sekelompok kita yang berpemahaman berbeda, yang penting kebenaran ditegakkan, silakan. Tapi kebenarannya jadi sulit ditegakkan. Sayyidina Ali itu siapa? Sayyidina Ali adalah sepupu Nabi sekaligus menantu Nabi SAW. Sayyidina Ali itu disebutkan, Anal Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Saya ini kotanya ilmu, kata Nabi. Pintunya ilmu itu adalah di Ali. Jadi sebelum bertanya ke Nabi, tanya dulu ke Ali. Sahabat banyak bertanya ke Ali. Ali itu sahabat yang cerdas, sahabat yang cerdas. Bahkan Ali ini luar biasa. Quran itu bisa melahirkan orang-orang yang berpemahaman seperti Ali, bisa juga orang yang berpemahaman Khawarij. Quran itu tergantung siapa yang memahaminya. Tapi Sayyidina Ali adalah menantu sahabat yang paling cerdas. Beliaulah yang mengatakan kebenaran yang tidak terorganisir akan kalah oleh kebatilan yang terorganisir. Maka pendidikan pun diatur. Orang tua ingin mengikuti Nabi, ikutilah Nabi sebagai guru. Nabi mengajarkan keluarganya. Nabi bersabda, khairukum khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Dalam redaksi lain, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah orang yang terbaik untuk keluarga saya. Jadi Nabi SAW itu predikat terbaik dalam hal memimpin rumah tangga. Sebagai suami terbaik, sehingga istrinya tidak ada yang mengeluh. Kalaupun istrinya mengeluh, bisa ditanggulangi dengan baik oleh baginda Nabi SAW. Di samping Nabi sebagai pemimpin rumah tangga, Nabi merupakan pendidik terbaik. Kenapa Nabi pendidik terbaik? Nabi punya anak berapa, Bu? 7. Tapi yang bertahan lama siapa? Fatimah. Oke.
Tapi bagaimana Nabi bisa mendidik? Ustaz, Nabi kan nggak ketemu anaknya laki-laki. Anak laki-laki masih kecil udah meninggal. Kapan Nabi mendidiknya? Nabi bisa dilihat cara mendidiknya. Nabi kepada anak, Nabi punya pembantu. Pembantunya namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik usia 10 tahun itu jadi pelayannya baginda Nabi SAW. Anas bin Malik punya adik namanya Abu Umair. Abu Umair ini adik satu ibu dengan ibunya bernama Ummu Sulaim. Menariknya adalah, saya perhatikan dan kita share ya, bahwa Nabi SAW itu mendidik tidak dengan emosi. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena Nabi mendidik lahir dari hati yang bersih. Pendidikan itu ibadah bukan? Betul? Pendidik itu ibadah. Pendidikan itu ibadah. Jadi orang yang mendidik itu orang yang melaksanakan ibadah paling besar. Menuntut ilmu, ini ada majelis, ada azan yang berkumandang. Azan selesai. Kira-kira lanjut menuntut ilmu atau sholat? Sholat atau ikut menyelesaikan majelis ilmu? Menyelesaikan majelis ilmu. Kalau dibuka kitab Al-Muwatta, kitabnya Imam Malik, muridnya Imam Malik ketika azan berkumandang, dia menutup bukunya, dia berkemas-kemas karena mau sholat. Selesai azan, kemudian Imam Malik menjelaskan hukum sholat memenuhi panggilan azan, hukum sholat berjamaah itu apa? Kata Imam Malik. Apa bu hukum sholat berjamaah? Hah? Hukumnya sebenarnya ada dua, perselisihan pendapat. Fardu kifayah, bukan fardu ain. Fardu kifayah sama sunnah muakkad. Kalau fardu ain itu setiap individu benar-benar, tapi pendapat ini minoritas. Imam Malik menjelaskan kewajiban menuntut ilmu itu lebih berat daripada sholat berjamaah. Kenapa? Menyelesaikan majelis ilmu itu kamu dapat ilmu, habis dapat ilmu kamu beramal berdasarkan ilmu. Kenapa? Beramal berdasarkan ilmu membuat amal itu sampai kepada Allah. Kalau amal tanpa ilmu, amal itu tidak sampai sempurna kepada Allah. Allah memberi pahalanya karena jerih payahnya, tapi dia masih ada dosanya. Dosa apa? Dosa karena tidak nuntut ilmu. Maka kemudian menuntut ilmu itu luar biasa. Orang tua disuruh menjadi pendidik bagi anaknya. Ada bahasa al-madrasatul ula. Orang tua itu pendidikan pertama. Mulai dari rumah orang tua mendidik anaknya. Kapan anak itu mulai dididik? Anak mulai dididik mulai dalam kandungan sampai yang paling menentukan anak bisa bicara. Itu yang paling menentukan. Anak bisa bicara, maka orang tuanya lah yang mempengaruhi anaknya. Apakah anaknya mempertahankan fitrahnya atau anaknya justru melenceng dari fitrahnya? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Orang tuanya lah yang mempengaruhi anaknya. Apakah anaknya mau Yahudi, mau Nasrani, mau Majusi, silakan. Kapan itu terjadi? Ketika anak mulai bicara. Makanya anak kalau mulai bicara, ajarkanlah pertama dengan ucapan yang terbaik, yaitu nama Allah. Kalau bisa, anak bisa Al-Fatihah, jangan diajar oleh orang lain, Pak. Saya sarankan ya, untuk bapak atau ibu, anak belajar Al-Fatihah jangan sama orang lain. Kenapa? Kalau sama orang lain dapat pahala jariah dia ngajarin Al-Fatihah, karena Al-Fatihah dibaca terus setiap hari. Orang lain yang ngajar itu dapat pahala jariah, dikirim terus sama anak. Baca Al-Fatihah satu hari berapa kali? 17 kali dibaca dalam sholat, itu dapat terus pahalanya yang ngajarin. Makanya kalau orang tua ingin dapat pahala terus, ajarin Al-Fatihah pada anaknya, agar anaknya nanti ngirim pahala terus ke orang tuanya. Karena saya bisa Al-Fatihah berkat orang tua saya.
Inilah kenapa ketika anak mulai pandai bicara, inna sam'a, pendengarannya sangat cenderung, wal basar wal fuad, dia mendengar, menyerap, maka kemudian ajarkanlah perkataan-perkataan yang baik. Maka sebisa mungkin, semaksimal mungkin, bangun bi'atun hasanah, lingkungan yang baik yang sangat mendukung. Nah, inilah yang dibutuhkan namanya orang tua yang punya hati zakiyah, hati yang jernih, hati yang benar-benar tulus mendidik. Makanya maaf, kadang yang paling bahaya adalah sekarang ada bahasa pesantren itu tempat pelimpahan, ada juga begitu. Jadi pada dasarnya orang tua dan guru yang di sekolah itu unity, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Setuju nggak, Bu? Setuju. Kalau anaknya nakal, masukin pesantren aja deh. Gitu nggak? Wah, daripada nakal, masukin pesantren aja deh. Itu kebayang nggak? Kebayang nggak, Bu? Kalau ada 50 orang tua berpandangan kayak gitu. Jumlah santri, karena pesantren itu masih baru, karena sekolah itu masih baru, jumlahnya ada 150. 50 orang tua nih, ya 50. Dia bilang dia punya anak nakal masing-masing. Daripada nakal di rumah, mendingan pesantren aja deh. Ada 50 orang tua kayak gitu ngantar anaknya. Jadi anak yang nakal ini masuk pesantren, masuk sekolah, ada 50 orang. Kira-kira berat gak tuh bagi guru-guru yang di sekolah? Berat gak? Stres. Ampun. Masya Allah, ini bukan ngajar robot, ini ngajar orang. 50 orang dari pandangan orang tua yang punya kesamaan. Daripada dia nakal di rumah, antar aja deh ke pesantren, selesai urusan. Sampai pesantren, selesai urusan. Alhamdulillah, selesai. Dapat kabar anaknya gak betah. Oh, anaknya kabur. Pusing dah orang tuanya. Orang tuanya dipanggil berulang-ulang. Dia konsultasi berapa kali dipanggil, nggak selesai. Itu bahaya. Makanya orang tua banyak yang siap melahirkan anak, tapi banyak orang tua yang tidak siap mendidik anak. Padahal saat kita berkeluarga, kita melahirkan anak, pastikan pula kita langsung menyiapkan diri kita, mental kita. Ya, saya guru dia, saya pembimbing anak saya pendidik anak saya. Makanya di dalam Al-Quran, Rabbi firli, doa orang tua apa, Bu? Nah, saya ingin tanya, apa arti Rabbayani? Rabbayani, mereka mengasihi, mengasuh. Nah, perhatikan pelan-pelan. Rabbayani itu kenapa bunyinya Rabbayani? Asal usulnya adalah Rabba. Rabba ada ya di situ. Dalam bahasa Arab ya nakis. Rabba. Jadi hidup ianya Rabbayani. Ya itu menunjukkan musanna, dua orang. Jadi ibu dan bapak. Rabbayani, sebagaimana mereka berdua mengasihiku, mendidikku. Rabbaya. Kalau satu, Rabba. Allah itu disebut Rabb. Allah juga disebut Rabb. Orang tua juga disebut Rabb. Nah, ini penting. Orang tua disebut Rabb, Allah juga disebut Rabb. Allah itu adalah Rabb hakikat, Tuhan yang menciptakan, menyiapkan rezeki, mudabbir sekaligus mendidik, mengatur. Itu Allah hakikatnya. Tapi Allah utus orang tua juga sebagai Rabb. Orang tua yang melahirkan, orang tua yang menyiapkan nafkah untuk anak, orang tua juga sebagai pendidik, disebut Rabb. Jadi orang tua yang cuma melahirkan, tidak sungguh-sungguh mendidik, dia mencabut status Rabb. Orang tua itu terhormat karena dia disebut Rabb,
dia pendidik. Maka bersabarlah sebagai orang tua, karena balasan kesabaran kita sebagai orang tua didoakan anak, dan doa anak bang anak yang soleh terkabul, kita pun mendapat syafaat dari anak yang soleh. Apalagi anaknya kemudian menghafal, ahli agama, memberi syafaat kepada orang tuanya. Amin. Itulah yang harus diingat, orang tua itu juga sebagai pendidik. Nah, kita tempatkan dulu. Lalu orang tua sebagai pendidik, kemudian ada guru juga disebut sebagai pendidik. Bagaimana akhirnya? Ingat, pendidikan pertama, pendidikan hari-hari, keadaan anak akan kembali ke orang tuanya. Maka orang tua lah yang membangun keadaan itu. Bagaimana orang tua membangun keadaan? Membangun keadaan lingkungan yang baik, mendidik anak. Ingat, anak itu sebagai perhiasan. Pertama, anak itu sebagai perhiasan. Siapapun orang tuanya pasti senang dengan punya anak. Nikah setahun gak punya anak, tahun kedua punya anak, bahagianya luar biasa, menetes air mata. Yang tidak punya anak ingin punya anak, yang punya anak cewek pengen punya anak laki-laki. Ya akhirnya cewek terus kurang bersyukur, nak sedih gak dapet gitu ya. Tapi kira-kira anak itu laki-laki dan perempuan ada beda nggak? Nggak ada bedanya. Anak itu kalau soleh dia akan memuliakan orang tuanya, mau laki-laki mau perempuan. Kalaupun dia, walau dia perempuan bagaimanapun setingkat dalam ibadah, kalau dia soleh dia mendapatkan pahala yang sama. Dia memuliakan orang tuanya. Nah, begini persoalannya. Orang tua melahirkan anak, dia salah menilai anaknya. Dia pikir anaknya itu akan membahagiakan dia terus. Padahal Al-Quran menjelaskan, anak itu ketika lahir masih kecil sebagai zinah. Zinah itu perhiasan. Semua ayah itu berkorban untuk anaknya, semua ibu berkorban untuk anaknya, karena dia tahu aset yang paling berharga, perhiasan yang paling mahal, lebih mahal emas atau anak? Anak. Berarti al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu perhiasan. Maka lahirnya anak itu merupakan perhiasan yang lebih mahal dari harta. Satu. Kedua, lalu perhiasan itu kira-kira ditempatkan di mana, Bu? Pak? Tempat yang aman. Tidak mungkin perhiasan diobral di pasar malam. Tidak mungkin perhiasan diobral di pasar malam. Dan perhiasan makin mahal, makin eksklusif, makin tertutup, dan kita menyimpan di tempat yang sangat tertutup, tempat yang terbaik. Anak yang kita anggap perhiasan, jadikanlah perhiasan itu dengan cara kita mendidiknya, menjaganya, memuliakannya. Karena perhiasan itu mahal, maka tinggikanlah harkat martabat anak supaya dia punya kehormatan yang mulia, yang mahal. Terjagalah perhiasannya. Bagaimana perhiasannya bisa jadi rendah nilainya? Jika salah mendidik anak, akibat salah mendidik anak, perhiasan tidak lagi bernilai perhiasan. Dia akan menjadi satu bongkahan batu yang tidak bernilai, yang bisa memukul orang tuanya sendiri. Itulah yang disebut di dalam Al-Quran, paling berat kalau anak sudah menjadi fitnah. Kalau anak sudah menjadi ujian bagi orang tua. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah harta dan anakmu adalah fitnah. Anak yang sudah jadi fitnah bagi orang tua. Orang tuanya mau sholat terganggu gara-gara anaknya. Orang tua mau ikut pengajian terganggu gara anaknya. Anaknya yang justru menguji kesabaran orang tuanya. Orang tuanya harus tensi naik terus, darah naik terus gara-gara anak. Darah naik terus. Aduh, lama-lama stroke nih gua. Kalau begini anak, aduh. Ustadz, ini cerita nyata. Ini cerita nyata. Anak kalau sudah terlanjur salah didik, dahsyat. Ini depan mata saya ditampakkan. Ketika anak sanggup mengatakan goblok pada orang tuanya. Ini kisah nyata. Kisah nyata di depan saya. Ketika anak menyebut ayah udah dengan sebutan jelek,
goblok. Iya, itu nggak biasa sebutan itu. Ya Allah, kehormatan orang tua udah tidak ada itu. Ingin nggak punya anak gitu? Ingin? Na'udzubillah. Anak ini kalau sudah jadi fitnah masih bisa ditangani. Bagaimana kalau anak sudah jadi musuh? Kalau anak sudah jadi musuh, anak bisa membunuh ayah, anak bisa jadi lawan ayah, jadi lawan ibu. Ada nggak cerita kayak gitu? Ada. Ini zaman yang berat. Orang tua mendidik anak haruslah dari hati yang zakiyah, hati yang bersih. Benar-benar dia memahami dia sebagai orang tua, dia bertanggung jawab di hadapan Allah agar anak ini kembali supaya dalam keadaan fitrah. Anak ini lahir dalam keadaan fitrah, pastikan dia kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah. Itulah yang disebut bisa jaga amanah. Anak itu amanah bagi orang tua, anak murid amanah bagi gurunya. Maka anak ini lahir dalam keadaan fitrah, kita diamanahi untuk mendidik anak agar dia tetap dalam keadaan fitrahnya. Setidaknya kembali kepada Allah, dia masih mendekati fitrahnya. Ketika anak ini mendekati fitrah, kita disebut amanah. Tapi kalau anak lari dari fitrah, tidak lagi taat kepada Allah, maka kita tidak disebut amanah. Sebenarnya Bu, Pak, begini. Jangan heran kalau melihat orang soleh. Sebenarnya kalau orang rajin ibadah, sebenarnya itu wajar. Itu wajar sebenarnya. Justru yang gak wajar, kenapa ada orang maksiat? Justru yang gak wajar itu kenapa ada orang gak soleh? Justru yang gak wajar itu kenapa ada orang yang berbuat perzinaan, kemudian minum-minuman keras, judi. Kenapa ada yang seperti itu? Itu gak wajar. Kenapa gak wajar? Karena dia lahir semuanya dalam keadaan fitrah. Kenapa dia bisa berubah melenceng sejauh itu? Kalau kita melihat ibu ini rajin ikut pengajian, rajin ngaji, wah rajin baca Quran, kita rajin sholawat, itu biasa. Karena fitrah kita memang begitu, fitrah ilahiyah, cinta kepada kebaikan. Pertanyaan saya, kira-kira orang yang berbuat maksiat itu, orang mencuri itu, dia tahu nggak kalau itu mencuri? Dia tahu nggak kalau mencuri itu dosa? Nah, orang berdosa itu dia merasa bersalah nggak? Rata-rata orang berdosa dia merasa dia berdosa. Rata-rata orang berdosa dia takut dengan dosanya. Makanya ciri-ciri orang bersalah. Kalau orang berdosa itu dia melakukan dosa, dia mau dilihat sama orang atau dia sembunyi? Ada nggak maling di depan orang? Nggak ada kan? Kenapa? Jarang, mana ada ngambil HP. Saya lagi di sini nih, HP saya. Ustaz, saya nyuri HP. Nggak ada orang yang hatinya masih sehat ya, itu melakukan kemaksiatan nggak mau terang-terangan. Itulah Nabi sebutkan, wal ithmu ma haka fi sadrik. Dosa itu yang menyesakkan dada, wa karihta ayat toli'a alaihin nas, dan kamu tidak mau dilihat oleh orang banyak. Malu. Bagaimana kalau yang terjadi orang bermaksiat melakukan di depan orang? Ini udah jauh sekali. Jadi fitrahnya kita itu tidak mau berbuat dosa, sehingga kita tidak mau kalau melakukan kesalahan itu di depan orang, karena kita takut dicaci, kita takut dihukumi. Itulah fitrahnya. Maka orang yang baik itu adalah fitrah, wajar. Orang yang tidak baik itu yang aneh, kok bisa dia tidak baik? Maka orang tua menjaga fitrah anak sebagai perhiasan. Kita sebagai guru menjaga perhiasan anak murid, dia dijaga kehormatannya. Makanya Nabi SAW menjaga kehormatan keluarganya. Bahkan Nabi SAW saking mulianya menjaga kehormatan Anas bin Malik yang 10 tahun dididik oleh Nabi SAW. Tidak pernah Anas bin Malik mendengar Nabi itu berkata dan Nabi meninggikan suara di hadapan Anas bin Malik. Bahkan Anas bin Malik mengatakan, Nabi itu paling sering bermain bersama kami. Padahal jaraknya umur Nabi dengan Anas bin Malik 41 tahun. 41 tahun jaraknya umur Nabi dengan Anas bin Malik.
Tapi Nabi SAW tidak seperti raja Persia, tidak seperti raja Romawi. Nabi senantiasa duduk sama anak kecil. Bahkan Nabi SAW pernah suatu ketika bercengkrama dengan Abu Umair, adik Anasnya bin Malik. Abu Umair kehilangan burung dan burungnya wafat. Maka kemudian Rasulullah menghiburnya, mendekatinya. Apa yang terjadi dengan kamu, wahai Abu Umair? Abu Umair gembira karena dia nggak menyangka ini sang manusia yang paling mulia mendekatinya dan ngajak bercanda. Nabi SAW adalah manusia yang paling mulia. Cara berpakaiannya tidak mau mencolok. Kalau berjalan di jalan, Nabi tidak mau yang paling di depan. Nabi maunya di belakang. Kenapa? Nabi ini manusia yang egaliter, manusia mulia. Basyarun lakal basyar, manusia bukan seperti manusia, tapi punya rasa egaliter, rasa persamaan. Jadi Nabi itu dia ingin sama duduknya. Nabi itu ingin mulia bersama sahabat. Nabi itu saking perihnya penderitaan yang dirasakan sahabat itu, Nabi lebih perih merasakan penderitaan sahabat daripada penderitaan beliau sendiri. Kalau bisa Nabi punya roti, ini roti dikasih sahabat, urusan makan nomor 2. Nabi SAW mendidik anak kecil ini dengan semangat egaliter, bisa duduk bersama. Makanya Anas bin Malik ngasih nasihat dan menyampaikan ke sahabat, kalau Nabi SAW itu tidak pernah meninggikan suaranya. Masya Allah. Nabi itu mendidik dengan pendekatannya hati, murabbi ruh. Jadi didiknya hati. Itulah kenapa ruh itu punya gelombangnya. Ruh itu punya gelombang. Kapan anak itu perlu dididik? Pertama, orang tua, guru yang mendidik. Semua kita sebagai guru, sebagai pendidik, pada dasarnya kita memulai dari diri kita sendiri. Memulai dari diri kita sendiri bahwa kita ini sebagai murab, sebagai pembimbing ruhnya. Pembimbing ruh itu bagaimana? Mulai dari niat, kemudian kita keluarkan dari hati, mendidik ikhlas. Dan kita harus sampaikan bahwa yang bisa mendidik sebenarnya anak ini adalah Allah. Makanya Bu, benar, kiai-kiai yang di pesantren itu sebenarnya mereka kalau mendidik anak murid itu, ada yang mereka nggak emosi sama sekali. Udah Allah sendiri ngatur, mereka didik aja dari hati mereka, nanti Allah sendiri yang perbaiki. Ada makanya wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim itu Nabi membersihkan hati, karena Nabi hatinya sudah bersih. Nabi membersihkan hati mereka. Jadi anak itu ketika mulai pandai bicara, bacakanlah padanya ayat Allah, ajarkanlah kalimat terbaik, kemudian ajarkanlah dari hati ke hati, sentuh dengan ruh. Sentuh dengan ruh. Sentuh dengan ruh. Ruh itu ada gelombangnya. Ada ruh sedang sibuk ingat kepada Allah, ada ruh sedang lalai kepada Allah. Makanya anak ketika dilihat gelombangnya, anak sedang gelombang aktif, kadang nggak bisa dinasihati. Sehingga Nabi kalau bersama anak kecil, Nabi suka ngusap kepala. Kenapa ada anak yatim kemudian Nabi mengusap kepala? Karena mengusap kepala, megang dagu, cara akrab sehingga terbangun hubungan emosional. Hubungan emosional itu kalau terbangun hati ke hati, dia pasti ada mendengar. Karena pendengaran anak itu lebih kuat. Dia akan mencari waktu untuk mendengar dan dia akan ingat apa yang dia dengar. Cepat atau lambat dia akan baik. Orang tua dulu mendidik anak keras. Sekarang nggak boleh mukul anak kan? Iya nggak? Iya nggak Pak? Nggak boleh? Apa hukumannya? Langsung dipolisikan. Apa-apa dipolisikan, hati-hati sekarang. Isi ceramah bisa dipolisikan, ngeri juga. Jadi bagaimana caranya? Orang tua dulu kasar, mendidik anak tegas pakai pukul. Seperti Nabi bilang, muru auladakum bisolah, suruh anaknya sholat, suruh anak kamu sholat. Umur berapa Bu? 7 tahun. Wadribuhum alaiha, pukul mereka kalau nggak sholat pada usia berapa dipukul? 10 tahun. 10 tahun itu disepukul anaknya. Nabi nyuruh pukul. Nabi nyuruh pukul. Orang tua dulu cenderung mukul. 7 tahun disuruh main, nyoba sholat dulu. 7 ke 10 itu ada 3 tahun. Itu masa.
tahapan mendidik anak. 7 tahun disuruh sholat, belum bisa langsung. 7 tahun, 7, 8 tahun terus disuruh disolat. Bangun habit, kebiasaan dia sholat. Nanti 3 tahun dia bisa sholat. Umur 10 tahun dia akan sholat dengan sendirinya. Karena 10 tahun sampai 14 tahun usia yang paling labil, di mana usia menginjak akil balik. Mulai dia diketat. Makanya 10 tahun sampai 14 tahun tetap diketatkan. 10 tahun gak sholat pukul, 11 tahun gak sholat pukul, 12 tahun gak sholat pukul, 13 tahun gak sholat pukul, 14 tahun gak sholat pukul. Nah ini Ustaz ngajar pukul terus nih. Main pukul-pukul aja. Ya pukul itu kan ada bagiannya. Kalau tidak pukul, wafarriqu, pisahkan mereka tempat tidurnya. Pisahkan dari tempat tidur. Jadi usia 7 tahun, 10 tahun, pisahkan anak dari tempat tidur, biarkan dia merasa tidur sendiri, bangun kemudian dikawal, kemudian dikasih peringatan usia 10 tahun sampai 14 tahun. Dikawal. Kapan mendidiknya? 14 tahun belum berubah terus sampai usia 17 tahun. Nanti kesimpulannya, anak akan merekam selama tahapan itu dilewati, ada titiknya nanti berbalik. Beneran. Ada titiknya berbalik di mana anak ini akan membahagiakan orang tuanya. Anaknya akan berubah menjadi qurratu a'yun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi Rabbana hablana min azwajina, untuk mendapatkan anugerah itu butuh ikhtiar. Hablana, Allah yang Al-Wahhab akan menganugerahkan anaknya sebagai qurratu a'yun karena amal yang sudah dibuat orang tuanya sebagai wasilah anaknya menjadi anak yang soleh karena jerih payah orang tuanya. Makanya bunda-bunda sekalian, bapak ibu sekalian, anak kalau dimasukkan ke sekolah, orang tuanya jangan lepas tangan, jangan seperti lempar handuk. Anak itu kalau belajar, orang tuanya rajin sedekah. Kenapa? Karena dengan rajin sedekah akan Allah bersihkan dan doa akan mudah dikabulkan. Dulu, kebiasaan orang dulu, kalau ingin doa terkabul, itu melakukan amal yang soleh dulu. Kalau pengen punya anak baik, dia bikin kesolehan dulu. Dia bikin kesolehan dulu. Kenapa? Ada disebut tahlil. Ini penting. Tahlil itu doa untuk orang wafat malam pertama, malam kedua. Itu doa untuk orang wafat itu sebelum berdoa didahului dengan surah Yasin, ya kan? Selanjutnya ada zikir la ilaha illallah. Itu meluruskan niat dulu, bukan untuk makan, karena setiap acara malam itu kan ada makan. Dilurus dulu dengan zikir la ilaha illallah itu, dibakar dulu, lalu berdoa. Karena wasilah terbaik itu adalah amal soleh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang bertakwa, dekati Allah dengan cara wasilah. Wasilah. Orang tua ingin anaknya soleh, solehah. Anaknya sedang belajar, orang tuanya rajin berpuasa, orang tuanya rajin sedekah. Ini anak nanti berubah sendirinya. Kenapa? Ruhnya anak itu masih tersambung dengan ruhnya orang tua. Makanya orang tua itu sering punya firasat. Kalau orang tuanya itu sering merasa anaknya makan atau belum, anaknya gimana keadaannya, selalu bersama. Nah, emosional ini gak bisa dipisahkan. Maka orang tua yang soleh membangun kesolehan di rumahnya, maka anak yang sedang belajar makin mudah, makin cerdas. Selalu saya ulang-ulang, kalau orang tua ngantar anaknya ke pesantren, orang tuanya jangan berlepas. Orang tuanya harus rajin sedekah, rajin puasa, maka anaknya akan dapat pengaruhnya. Anaknya nanti insya Allah pasti jadi anak hebat. Ulama itu tidak dibangun dengan sendirinya, tidak tercipta sendirinya. Sedikit saya ingin sampaikan. Imamul Ghazali, kenal Imam Ghazali? Belum pernah kenalan ya, wajar lah ya. Jadi nggak pernah kenal, tapi pernah dengar ya? Pernah dengar. Dengar, pokoknya ada nama Imam Ghazali. Pernah hidup di muka bumi ini ya. Imam Ghazali itu lahir di Gaza, Palestina. Imam Ghazali punya satu kitab yang dikaji semua pesantren, di mana orang yang dikatakan lulusan pesantren itu benar-benar bagus dan untuk jadi kiai bahkan harus melewati kitab ini. Namanya kitab Ihya Ulumuddin, kitab Imamul Ghazali, kitab monumental. Ini Imam Ghazali ini disebut Hujjatul Islam. Walaupun Hujjatul Islam itu ada beberapa. Ada yang disebut Ibnu Taimiyah Hujjatul Islam, ada Imam Ghazali, ada juga imam yang lain.
Tapi ini disebut ulama paling besar, ulama paling agung, gitu ya. Sampai setingkat nabinya Bani Israel. Itulah bahasan. Imam Ghazali ketika belajar begitu mudah mencerna ilmu, begitu mudah menangkap ilmu. Itu bukan datang sendirinya, Bu. Karena orang tuanya waktu Imam Ghazali masih kecil, orang tuanya rajin hadir majelis pengajian. Orang tuanya rajin, kalau ada majelis ilmu orang tuanya datang. Kalau ada ceramah orang tuanya dengar. Orang tuanya rajin ketemu guru minta doa. Rajin ketemu ulama minta doa. Itu Allah jawab doanya lewat anaknya. Luar biasa. Ayahnya Imam Ghazali tidak dikenal, tapi Imam Ghazali dikenal oleh dunia manapun. Siapa yang tidak kenal Imam Ghazali? Ulama mana yang tidak kenal Imam Ghazali? Inilah kemudian orang tua sebagai pendidik, guru sebagai pendidik, dia harus ruhnya. Sama-sama kita semua ini pendidik pada dasarnya. Ruh. Orang tua ketika mengantarkan anak supaya anaknya bisa hafal Quran, belajar dengan cerdas, riyadhahin, puasa, sedekah. Selanjutnya, kalau tidak bisa menjadi teladan yang baik, minimal jangan tampakkan yang buruk kepada anak. Kalau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya baik. Saking baiknya tidak ada kurangnya. Jadi yang paling penting kita mendidik anak mulai dari niat. Ngikutilah niat yang benar, hati yang bersih, zakiyah. Benar-benar ini titipan agar kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah. Sadari anak itu titipan. Sedikit terakhir, jam berapa? Saya tanya, Bu, suami itu titipan nggak? Suami itu titipan nggak? Amanah nggak? Amanah, benar ya? Amanah. Amanah itu untuk dimiliki atau untuk dijaga? Dijaga, tapi bukan untuk dimiliki, betul? Oke, jadi jangan memiliki amanah. Jangan memiliki suami. Saya tanya ke Bapak, Pak, istri itu amanah nggak? Amanah. Amanah. Jadi karena itu amanah, jangan memiliki istri. Amanah itu makin banyak amanah makin baik nggak? Enggak. Nah ini bahayanya. Sekarang udah ada pendekatan amanah, pendekatan amanah. Amanah itu makin baik makin bagus. Orang itu disebut makin amanah. Karena semakin diberi banyak amanah berarti makin teruji amanahnya. Tapi hati-hati, jangan dispelesetin oleh para suami. Saya ingin menekankan bukan tentang suami istri ya, ibu tenang aja. Ini tentang anak. Anak itu adalah amanah. Jadi jangan memiliki anak seakan-akan anak ini gak akan pergi dari kita. Anak ini bisa pergi sewaktu-waktu. Ada orang tua yang gak pengen anaknya pergi jauh. Jangan tinggalkan ibu, sama ibu aja deh, sekolah di sini aja. Jangan kuliah ini jauh, kuliah di sini aja, di sini banyak kuliah kok. Dia nggak pengen anaknya jauh. Kenapa? Rasanya perasaannya direnggut, hatinya direnggut. Waduh, kalau jauh nanti gimana ketemu? Apalagi ini musim corona, kapan selesainya? Ya nggak? Corona belum jelas, nggak tahu selesainya kapan. Oh, anaknya pergi jauh. Kalau anaknya gimana nasib anaknya nanti nggak bisa ketemu. Tahu-tahu ketemu plastik aja. Nauzu. Orang tua memandang anak adalah hakul intifa, hak guna pakai, bukan hak memiliki. Hak guna pakai. Hak guna pakai adalah bagaimana kita memanfaatkan anak ini agar anak ini menyelamatkan kita dan dia selamat kembali kepada Allah. Kalau setiap kita paham bahwa yang ada pada kita ini hakul intifa, hak guna pakai, masing-masing ada waktunya, ada limitnya. Kalau sudah sampai temponya kita harus kembalikan dia kepada Allah. Kita pun harus kembali kepada Allah. Makanya orang mati itu bahasanya adalah ajal. Kalau sudah datang ajal itu artinya jatuh tempo. Kalau nyicil jatuh tempo disebut juga ajal. Jadi kalau datang nagih ini datang. Itu ajal datang. Udah itu ajal datang. Karena ajal itu jatuh tempo. Jadi ajal itu jatuh tempo. Setiap amanah itu ada limitnya, ada jatuh tempo, ada ajalnya.
Maka anak kita didik semaksimal mungkin, tidak nunggu hari esok. Kita tunjukkan kita sebagai pribadi yang baik dari hati yang baik. Saya yakin orang tua semuanya ikhlas mendidik anak. Tidak ada orang tua yang gak ikhlas. Cuma orang tua yang kemudian yang saya pinta berdasarkan Rasulullah SAW, Rasulullah ajarkan, orang tua yang tidak hanya tulus di hatinya, tapi tulus dari ucapannya. Bagaimana tulus ucapan? Yang dikeluarkan dari mulutnya adalah perkataan yang baik, perkataan yang positif, yang membangun hati anak untuk dekat kepada Allah, yang membuat hati anak takut kepada Allah. Itulah kenapa orang tua kalau nyuruh anaknya baca Quran, orang tuanya dulu yang baca, orang tuanya ngajak baca. Kemudian selanjutnya orang tuanya mengajari anaknya dalam hal perbuatan. Setelah perkataan yang baik, ajari perbuatan. Perbuatan yang baik bagaimana? Perbuatan yang baik, ajarkan anak untuk benar-benar bersyukur kepada Allah. Makanya Luqman ngajarkan anaknya pertama, ngajar anaknya untuk bersyukur. Kenapa? Bersyukur kepada Allah itu adalah mentauhidkan Allah. Sekarang begini, orang tua kadang ngajar anaknya itu pendekatannya beda. Dia nggak mau ngajar anaknya itu untuk ingat Allah. Kadang gini ya, orang tua itu bilang, ini ayah udah capek-capek, makan aja lah yang ada. Jarang orang tua bilang ini rezeki dari Allah. Coba sebut nama Allah. Rezeki itu dari Allah, ini dari Allah. Nah, Allah ngasih. Alhamdulillah kita masih bisa makan. Alhamdulillah kita sehat. Allah kasih. Bawakan mereka ingat kepada Allah. Semakin tinggi mereka bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya bersyukur kepada Allah itulah yang akan Allah buka pada dirinya hati yang lapang. Orang yang bersyukur itu hatinya kelapang. Maka ajarkan dia bersyukur kepada Allah. Luqman ngajar anaknya bersyukur. Perbuatan ngajarkan anak bersyukur itu perbuatan terbaik. Kalau anak udah bersyukur, luar biasa. Nah, saya kira itu ya. Perbuatan ngajarkan anak bersyukur, termasuk orang tua, guru, semuanya pendidik harus mengajarkan anaknya dari perkataan ingat kepada Allah dan perbuatan yang bersyukur kepada Allah. Tidak ada buruk orang yang bersyukur kepada Allah. Nah, atas dasar inilah saya ingin menyampaikan, anak hari ini yang terjadi Pak, bangsa ini bukan krisis ekonomi sebenarnya. Krisis yang paling parah krisis apa? Moral itu dari mana datang? Krisis yang paling parah hari ini, krisis keyakinan, krisis tauhid kepada Allah. Orang itu banyak baiknya kalau dilihat orang, benar nggak? Sopan kalau dilihat orang. Ketika di hadapan atasan, berhadapan dengan atasan, dia sopan banget supaya dapat posisi. Wah, luar biasa, bahasanya santun banget, bisa banget dia menggombal, nego sama orang atasan gitu ya. Dia karena dia mencari posisi. Sekarang orang itu berakhlak hanya ingin dilihat. Bagaimana kalau dia sendiri? Bagaimana kalau dia berhadapan orang di bawahnya? Padahal Nabi bilang kalau ingin tahu orang yang berakhlak adalah lihat bagaimana sikap dengan orang yang di bawahnya. Kalau dia dengan orang yang di bawahnya dia berakhlak, itulah tanda dia orang yang berakhlak, orang yang berbudi pekerti. Orang yang berbudi pekerti, berakhlak ini lahir dari tauhid kepada Allah. Dia merasa dilihat oleh Allah. Penting merasa dilihat sama Allah. Kira-kira pengajian ini dilihat sama Allah enggak? Iya, penting merasa dilihat sama Allah. Karena ketika dilihat sama Allah, muraqabah, merasa dilihat sama Allah, dia malu dimanapun dia berada. Karena Allah itu hayyun, Allah itu malu. Allah tuh malu kalau ngeliat hambanya maksiat. Kita pun harusnya jadi hamba yang malu terhadap maksiat. Sehingga dimanapun dia berada, dia bisa jauh dari orang tuanya, dia bisa jauh dari gurunya, dia bisa jauh dari temannya, tapi dia tidak bisa jauh dari Allah yang maha melihat. Inilah tauhid yang perlu ditanamkan. Maka Nabi SAW dan para nabi semuanya mendidik. Pendidikan yang paling penting adalah pendidikan tauhid. Kalau sudah tauhid tercapai, jangan bicarakan akhlak. Mereka akan berakhlak sendirinya. Karena mereka berakhlak dengan Allah, akan berakhlak dengan makhluk. Itulah rumus. Saya kira itu ya. Maka kemudian Nabi bersabda, "Takhallaqu bi akhlaqillah." Berakhlak dengan akhlak Allah, maka kamu menjadi orang yang mulia dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Ada sesi tanya jawab enggak kan? Enggak ada ya. Saya kira itu aja. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid ini semua kita diberi oleh Allah pribadi yang baik, pribadi yang terus mempelajari Rasulullah SAW, hati yang lapang, hati yang bersyukur, hati yang mantap keyakinannya kepada Allah, dan kita semua diberi anak-anak yang soleh solehah,
anak didik kita yang soleh solehah, yang menyelamatkan dunia dan akhirat kita. Amin. Amin rabbal alamin. Tutup baca hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna syaqiyan wa la mahruma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas kajiannya. Alhamdulillah. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz kita bermanfaat untuk kita semua, terutama sebagai orang tua murid ya, orang tua murid kita. Untuk kita di rumah, kita sebagai guru di rumah. Untuk Bapak Ibu sebagai guru di rumah, untuk Bapak Ibu guru di sekolah, sebagai guru-guru anak-anak kita di sekolah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Oleh karena itu, karena waktu juga sudah siang ya, jadi kita akan sudahi acara ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.